Al-Fatihah. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur Mu'allimna min ladunkal mannafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi madadihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharaini amin. Faslun fi tahriri qanunin lit-ta'wil. Baru. Pasal tentang penjelasan peraturan takwil. Nah, kemarin sudah dijelaskan tentang betapa pentingnya bagi setiap orang yang berhadapan dengan teks kitab suci, teks-teks agama, khususnya Quran dan hadis, itu untuk melakukan takwil. Karena kalau umpamanya teks Al-Quran atau teks hadis yang merupakan sumber dari informasi-informasi yang dibawa oleh Nabi, yang datang dari Allah, kemudian tidak ditakwil, maka akan menemui banyak problem. Sehingga melakukan takwil ini penting. Mentakwil ucapan orang itu penting ditakwil. Kalau ucapan orang saja tidak bisa kita takwil, maka ayat Al-Quran tidak boleh kita takwil. Oleh karena ucapan orang itu bisa ditakwil, maka hukum yang sama juga bisa diterapkan pada Al-Quran tentang kebolehan takwilnya. Walaupun berbeda antara mentakwil ucapan manusia dengan mentakwil ucapan Tuhan. Nah, ini patut diperhatikan ya, diperhatikan baik-baik. Sebenarnya takwil ini fenomena sehari-hari. Fenomena sehari-hari dalam artian sangat fundamental di dalam kita menjalani aktivitas memahami. Karena keseharian kita ini kan makhluk pembaca. Jadi manusia ini makhluk pembaca. Oleh karena itu ketika Al-Quran pertama kali turun dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca, sebenarnya membaca itu sudah aktivitas paling primordial manusia. Baik membaca teks yang tertulis, ataupun membaca sesuatu yang tidak tertulis. Di Indonesia kemudian baca itu asalnya waca. Dari bahasa Sanskerta. Waca, makanya ada waca. Jadi kalau waca itu artinya ya sama membaca. Nah, kalau dalam bahasa Arab qoro'a. Qoro'a itu artinya membaca juga. Nah, tetapi di dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan qoro'a itu bukan sesuatu yang tertulis saja yang dibaca. Bahkan sesuatu yang tidak tertulis. Bahkan sesuatu yang tidak tertulis. Nah, kalau sesuatu yang tertulis, maka perintah Al-Quran tidak relevan. Karena ketika Al-Quran memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca, Nabi Muhammad tidak bisa baca. Katanya.
dalam informasi yang selama ini nyampe ke kita, Nabi menjawab ma'ana biqori. Walaupun nanti oleh Al-Jabiri, redaksi ma'ana biqori itu dianalisis secara dekonstruksi linguistik ya, Derrida, bahwa ma'ana biqori itu maksudnya apa yang harus aku baca. Jadi bukan negasi aku tidak bisa baca, tapi ma-nya bukan ma nafi tapi ma istifham. Ma'ana biqori, apa yang harus aku baca? Nah, kira-kira begitu. Jadi bukan ma'ana biqori, aku tidak bisa baca. Bukan itu ya. Itu untuk menunjukkan bahwa Nabi bisa baca. Ini merupakan analisis para pegiat ulumul Quran ataupun diskusi-diskusi seputar ulumul Quran, Nabi dan pewahyuan kontemporer ini. Nah, lagi pula menurut mereka ketidakmampuan Nabi membaca teks itu tidak justru menunjukkan otentitas Quran, tidak paralel lah, dan juga tidak menunjukkan mukjizat. Ada bagus itu nanti bisa dibaca di kitab Al-Madkhal fi Ulumul Quran atas Al-Madkhal fi Ta'rifil Quran, itu bagus itu. Itu karyanya Al-Jabiri. Oke, tapi bukan itu pembahasan. Jadi manusia ini makhluk pembaca. Ketika dia membaca, maka seluruh realitas menjadi terang bagi dia. Umpamanya kalau dia baca buku, maka dia apa yang ingin disajikan oleh penulis menjadi terang bagi dia. Umpamanya Imam Ghazali ini mikirin apa sebenarnya. Kalau Imam Ghazali tidak nulis, kita tidak tahu alam pikiran Imam Ghazali. Tapi karena Imam Ghazali menulis, kita mengetahui tentang apa yang difikirkan oleh Imam Ghazali. Problem apa yang dihadapi di masa beliau hidup, di masa-masa petualangan ilmiah beliau. Nah, kita bisa paham. Oh, ternyata di masa Imam Ghazali ada kejadian ini, kejadian. Akhirnya kita paham. Kemudian umpamanya kok masih ada fenomena begini, oh fenomena ini tidak benar-benar. Nah, kan begitu. Karena Imam Ghazali menulis. Namanya kita Faisalut Tafriqah ini. Imam Ghazali membahas tentang bahwa beliau ya dituduh kafir oleh kelompok-kelompok yang Oke. Jadi ketika Imam Ghazali ketika menulis kitab Faisalut Tafriqah, ya beliau dalam banyak orang kelompok-kelompok yang masuk atau fanatik terhadap satu mazhab itu menuduh beliau kafir. Nah, atau kemudian sekarang masih ada fenomena kafir mengkafirkan, ya berarti itu bukan fenomena baru. Sejak Imam Ghazali sudah ada. Nah, kalau sejak Imam Ghazali fenomena itu sudah ada, dan beruntungnya Imam Ghazali memberikan kita langkah-langkah bagaimana how to deal with it. Bagaimana kita berinteraksi, mengatasi, how to overcome, ya. Bagaimana kita melakukan istilahnya pembelaan terhadap sebuah pemikiran. Nah, kita diwarisi itu. Bagaimana seharusnya kita bertindak ketika ada orang yang umpamanya menyalahkan hal-hal yang kita anggap benar. Nah, salah satunya adalah menurut Imam Ghazali, kalau dari Faisalut Tafriqah, ketika seorang yang sangat fanatik itu menuduhmu, maka ajak dia berdiskusi. Tantang ia untuk mendefinisikan kebenaran apa yang ia pegang. Artinya Imam Ghazali mendahulukan cara-cara ilmiah, dialog-dialog ilmiah. Dialog-dialog ilmiah di dalam mempertaruhkan sebuah kebenaran. Jadi bukan cara-cara barbar, itu sama sekali tidak
digambarkan ya oleh para ulama. Pokoknya sekarang ini sudah masuk, ini tidak bisa lagi didialogkan, ini harus diselesaikan dengan cara perang. Nah, itu tidak mencerminkan sikap-sikap yang ditampilkan oleh Imam Ghazali kira-kira. Ghazali ini Hujjatul Islam. Tidak patut kita banggaan Kanjeng Nabi. Oke, tentang takwil, Jadi takwil ini cara memahami sesuatu yang tidak sama antara tampilannya dengan fakta sebenarnya. Ada sesuatu yang tampil ke permukaan kita bingung. Maka kita melakukan takwil. Sesimpel itu takwil, ya. Paham? Pamannya, loh, tadi perasaan mendung tapi kok enggak kunjung hujan. Apakah mendung itu bukan awan hitam tuh apa isinya sebenarnya? Nah, setelah melihat itu, ini kan ada pertentangan. Oh, berarti tidak setiap kali mendung itu otomatis turun hujan. Akhirnya kita mentakwil. Gimana cara mentakwilnya? Oh, ternyata tadi ada atau mungkin belum sampai pada tingkat kepanasan tertentu sehingga hujan belum kunjung turun. Nah, itu cara-cara mentakwil secara simpel dalam kehidupan. Jadi fenomena takwil, kita melakukan analisis memahami, itu bukan sesuatu yang ya. Pamannya kok di sini macet ya. Aku susah loh untuk ke Solo. Oh, ini berarti ada sesuatu. Lah kamu mentakwil. Nah, oh ternyata problemnya di sini. Walaupun kamu tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, tapi dengan takwil kamu bisa menentukan secara yakin bahwa ini penyebabnya. Nah, gitu. Namanya kok tiba-tiba WC spiteng mampet, oh ternyata banyak sampah. Walaupun tidak ngelihat sampah, padahal udah dibersihin, tapi kok umpamanya masih mampet. Oh itu pertanda ada sesuatu yang rusak. Nah terus otak kita bekerja. Itu namanya proses sampai ketemu sesuatu yang benar-benar jadi problem dasarnya. Itu namanya takwil. Hakikat sesuatunya itu. Itu namanya takwil. Umpamanya saya ini Islam apa kafir? Takwil dulu, diteliti. Apa yang disebut dengan Islam? Nah, ketika ada pertanyaan apa yang disebut dengan Islam, dianalisis, oh ternyata kita Islam atau enggak. Nah, itu akan ketahuan. Itu cara-cara takwil sederhana dalam intinya takwil itu kalau dalam bahasanya Edmund Husserl adalah Zuden Sachensel. Kembalilah kepada sesuatu itu sendiri. Itu takwil sebenarnya. Itu diadopsi oleh filsuf fenomenologi barat, Edmund Husserl. Kembali kepada sesuatu itu sendiri untuk memahami sesuatu itu. Apakah umpamanya yang disebut dengan klepon? Sebagian orang nanti akan sibuk dengan sesuatu yang bukan klepon untuk mendefinisikan klepon. Misalnya mendefinisikan tepungnya, mendefinisikan ininya lah. Itu kan sesuatu yang lain daripada bukan esensinya. Oh, ternyata esensinya itu kembali kepada klepon itu sendiri. Terbuat dari apa? Ya, ini. Nah, itu. Itu kalau contohnya. Kalau contohnya Islam ya kembali kepada keislaman. Islam itu yang mana? Kok ini ngaku Islam, itu ngaku Islam. Kafir tuh yang mana? Kok itu bilang saya kafir. Sedangkan mereka dituduh oleh yang lain kafir. Terus yang mana ya? Kembalilah kepada hakikat. Nah, itu namanya takwil kalau dalam Islam. Kalau dalam Edmund Husserl itu disebut Zuruk Zuden Sachensel. Itu bahasa Jerman. Artinya kembali kepada benda itu sendiri. Umpamanya apa itu hukum? Nah, itu cara-cara mendefinisikan. Hukum itu kan sebagian orang akan ngasih penjelasan hukum adalah kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat. Tapi hakikatnya hukum. Nah, hakikatnya hukum apa? Hukum itu harus dikembalikan kepada hakikatnya. Hukum itu adalah suatu bahasa. Bahasa kan hukum itu kata yang memiliki makna, hak, yang memiliki struktur huruf hak, kaf, mim.
Setiap kalimat yang terbuat dari hak kaf mim makna dasarnya adalah al-man'u, mencegah. Berarti secara hakikat hukum adalah pencegahan. Kan itu saja. Nah, karena hukum itu sifatnya mencegah, maka nanti hukum punya perintah, punya larangan, punya undang-undang dan lain-lain. Oke. Nah, itu namanya mentakwil. Itu namanya mentakwil. Jadi secara simpel takwil adalah kembali kepada sesuatu itu sendiri. Back to the itulah, kembali kepada itu. Lumito. Oke. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Nah, tetapi kalau dalam Al-Quran, dalam takwil Al-Quran ya, itu ada aturan yang tidak sama. Nah, kalau ucapan manusia, umpamanya ada ucapan apa misal, aku cinta padamu, Mbak Cewek, aku cinta padamu. Tapi sekarang udah tidak zaman kan ungkapan begitu. Sekarang dan tidak ada lagi ungkapan I love you untuk menyatakan cinta. Atau kamu mau nggak jadi pacarku? Itu cuma ada di FTV kalau dialog-dialog. Pakai emot nih. Oh, pakai emot sudah Bang. Iya, ya emoticon. Kamu pakai apa dulu? Pakai apa dulu? Ya sampai kamu tergila-gila ndak ngaji 2 hari itu kan. Oke, sudah itu rahasia dapur. Nah, jadi cara ungkapin cinta itu sudah sangat beragam sekarang, sudah enggak lagi pakai I love you, mantap, sambung. Nah, udah pakai itu. Sekarang pakai apa misalnya? Pakai sesuatu yang lebih realistis, umpamanya perhatian. Bahkan tidak menggunakan kata-kata biasa. Sehingga akhirnya perempuan yang minta kejelasan. Sebenarnya hubungan kita ini apa sih? Gitu. Sudah pakai begitu sekarang. Karena apa? Karena sekarang perempuan lebih butuh sesuatu yang muhkamat daripada yang mutasyabihat. Perlu sesuatu yang sorih, yang jelas. Anak perempuan dibawa kemana-mana, mau dinikahin apa enggak? Gitu. Harus dinikahin, tanggung jawab. Dan di dalam sebuah riwayat, bukan riwayat, sebuah makalah, jangan lama-lama kalau hubungan sebelum nikah itu. Jangan lama-lama. Karena khawatir ada pengaruh nanti ke banyak hal. Jangan lama-lama, sekiranya valid sah, tancap gas. Oke lah, oke, sudah enggak apa-apa. Nah, jadi perempuan sekarang butuh yang muhkamat, sesuatu yang sudah jelas daripada yang mutasyabihat. Karena mereka malas untuk mentakwil. Namanya aku cinta kamu. Ya apaan? Karena harus ditakwil. Hakikatnya cinta itu apa? Hakikatnya cinta adalah perhatian. Misalnya. Hakikatnya cinta adalah rela berkorban. Hakikatnya cinta adalah dia rela melakukan apa saja yang penting dia bahagia. Kan itu hakikatnya. Sehingga kata-kata itu kemudian sudah tidak berlaku karena si perempuan sudah mulai mentakwil hingga sampai pada esensi dari kata-kata itu. Sehingga kalau cuma dibuatkan kata-kata, ya perempuan tidak laku. Karena perempuannya mentakwil bahwa cinta itu begini dong. Kalau kamu mengungkapkan cinta padaku, ya kamu harus mempertanggungjawabkan. Jadi ini teksnya adalah cinta, katanya adalah cinta. Hakikatnya adalah perilaku-perilaku itu, kesetiaan, kesiapan untuk berkorban, keberanian untuk ambil resiko, dan lain-lain. Nah, itu resiko itu. Bolak-balik ke sana kemari, capek itu sebenarnya. Di luar aktivitas-aktivitas yang lain. Tapi ya sudah, resiko. Itu namanya resiko.
dan itu harus ditanggung. Nah, karena itu resiko dan perempuan nanti akan menuntut, katanya kamu mencintai aku, tapi sekarang kamu kok begini saja enggak mau. Nah ya, jadi itu namanya cara kita kembalikan pada. Kalau hakikatnya sudah nyampe, nanti yang kata itu sifatnya sudah sekadar pengantar saja pada hakikat untuk memperjelas saja. Jadi untuk memperjelas apa sebenarnya maksudmu, pakai kata-kata. Nah demikian pula Al-Quran. Al-Quran ini kalau tidak ditakwil ya susah. Karena dia memiliki hakikat-hakikat yang tinggi. Umpamanya ketika qul huwallahu ahad, Allah berfirman Allah itu satu. Kalau cuma ya Allah satu, Allah satu, Allah satu sampai berbusa mulutnya cuma ngulang-ngulang itu yang tidak akan nyampe pada hakikat ahadiyahnya Allah. Apa yang dimaksud Allahu ahad itu tidak akan nyampe. Nah, kalau cuma diulang-ulang kata-katanya harus bergerak kepada sesuatu yang beyond teks. Sesuatu yang ada di balik teks. Sesuatu yang meta. Nah, sesuatu yang di atas teks sehingga akan sampai pada esensi apa itu yang disebut dengan ahadiyah atau keesaan. Nah itu proses takwil. Oke. Makanya nanti Imam Ghazali di sini karena akan panjang nanti. Oke. Imam Ghazali itu nanti akan menjelaskan kalau teks Al-Quran gimana cara mentakwil. Karena tidak sama dengan cara mentakwil ucapanmu yang ditakwilkan oleh perempuan dengan cara mentakwil Quran. Oke ya. Misalnya saya kasih bocoran bahwa di antara syarat takwil adalah dia harus menjadikan bahasa sebagai prinsip utama. Jadi bahasa tidak boleh disingkirkan. Kalau bahasa manusia, bahasa boleh disingkirkan kalau hakikatnya sudah ketemu. Umpamanya kamu jadi tidak perlu, jadi tidak penting ngucapin aku cinta padamu kalau aksi-aksimu sudah menunjukkan hakikat cinta yang sebenarnya. Nah, jadi tidak perlu formalitas aku cinta padamu yang kayak gitu. Tetapi kalau Al-Quran tidak boleh. Tidak boleh teksnya digugurkan. Hanya karena sudah menyampai pada hakikat sesuatu. Nanti banyak sekali ingin saya sampaikan. Tapi malam ini kita jelasin esensi takwil saja. Nah kalau Al-Quran teksnya tidak boleh hilang. Kenapa teksnya tidak boleh hilang? Karena kalau teksnya digugurkan, orang tidak akan pernah bisa nyampe kepada hakikat maknanya. Dia tidak punya media untuk melakukan takwil. Untuk sampai pada hakikat. Karena hakikatnya tidak nampak. Hakikatnya hanya bisa masuk melalui teks. Nah, jadi teks Al-Quran itu teks hidup, bukan teks mati. Kalau ucapan manusia sekalipun berbentuk teks, itu kadang-kadang teksnya mati. Umpamanya, kita sudah tahu arah ke Solo misalnya. Sudah tahu arah ke Solo. Tidak perlu kita baca pelang. Solo sana, Klaten sana misalnya. Semarang sana. Nah, terus mana lagi? Magelang sana. Nah, tidak perlu baca ini karena kita sudah tahu. Karena kita sudah tahu ternyata sana arah Solo, sini arah Klaten, sana arah Semarang misalnya. Karena sudah tahu terus ngapain? Baca teks, sudah selesai. Nah, sudah tidak perlu lagi teks itu kita baca. Karena kita sudah tahu hakikat. Dengan demikian posisi teks kalau yang ada di manusia, teks yang hadis ini, teks yang baru, teksnya manusia, itu sifatnya sekunder, cuma untuk mengantarkan kita pada tujuan saja. Namanya ketika kamu ngucapin cinta, yaitu paling cuma untuk sok-sokan romantis. Atau ngungkapin apapun. Biasanya yang diungkapkan kan syarahnya, hakikatnya. Yang diungkapkan itu, aku punya niat baik padamu. Pakai itu kata-kata niat baik itu ya, nanti kalau aku punya niat baik padamu. Niat baik itu sudah lebih, itu sudah turunan dari kata cinta.
Cinta kalau tidak ada niat baik selesai. Makanya kalau aku punya niat baik padamu, niat baik apa? Ingin menjadikan kamu bidadari surgaku. Misalnya. Nah, itu cara itu. Sehingga, kalau teks Al-Quran tidak boleh dirubah. Ketika umpamanya Al-Quran bilang kita kalau untuk mengungkapin cinta kepada perempuan harus menggunakan kata aku cinta padamu, maka tidak bisa diganti dengan kata lain. Sehingga umpamanya ketika Al-Quran bilang, apa misalnya ya, bayarlah zakat. Zakat itu maksudnya ya udah zakat yang kita kenal sekarang, zakat yang kita laksanakan baik zakat fitrah atau zakat harta. Nah, baik zakat fitrah atau zakat harta itu harus ditunaikan dua-duanya bagi orang yang mampu. Nah, zakat ini tidak boleh ditakwil. Apa ya hakikat zakat? Hakikat zakat kan memberi, jangan tanda masuk. Atau kemarin ada teman yang ngomong, gimana kalau kurban itu dirubah saja dengan sesuatu yang, karena Nabi Ibrahim itu mengorbankan sesuatu yang terbaik yang dia miliki, yakni putranya. Gimana kalau umpamanya kurban itu dirubah, tidak usah lagi kambing, tidak usah lagi sapi atau unta, tetapi sesuatu yang berharga dari kita. Siapa yang paling berharga darimu? Umpamanya, yang paling berharga dariku adalah anakku, ya korbanin anakmu. Misalnya, kan tidak masuk akal. Mau dirubah ke objek lain itu tidak masuk akal. Nah, justru berbahaya bagi. Sehingga ketika nas syariat, nas hadis merintahkan itu hanya sapi, kambing, unta, dan hewan-hewan yang mafi maknahu yang sesuai dengannya, maka itu saja yang harus dikorbankan. Kalau tidak punya itu tidak usah maksa. Kalau umpamanya tidak punya kambing, tidak punya sapi, tidak punya kerbau, tidak usah maksa. Tidak usah maksa kurban. Nah, karena itu sesuatu yang sudah paten, yang kenapa itu harus dipahamin simbolnya, harus dipahamin sapi bukan sesuatu yang lain, karena memang kalau umpamanya kita pahami sesuatu yang lain, maka nanti esensi ibadahnya hilang. Nah, esensi ibadahnya jadi hilang. Umpamanya, karena hakikatnya adalah berbagi, kita boleh berbagi apa saja, ya enggak. Mau berbagi anak, bisa, enggak bisa. Mau berbagi istrimu, orang dikorbankan, enggak bisa. Nah, sehingga nilai esensi ibadahnya ada. Umpamanya, kan esensi wudhu itu adalah kesegaran, kesucian. Sehingga kita enggak perlu wudhu kalau udah mandi, misalnya. Karena kan udah seger, udah suci semua. Bukan kesuciannya, tapi nilai ibadah. Nah, gitu ya. Sehingga nilai ibadahnya itu yang perlu dijaga. Nilai ibadahnya yang perlu dijaga. Kalau semuanya, nah ini teksnya harus ada, wujud zahirnya harus ada. Karena kita tidak akan pernah nyampe kepada sesuatu di balik yang zahir kalau kita tidak melewati dulu sesuatu yang zahir. Paham? Berat. Oke. Sudah? Malam bisa. Gak apa-apa, biar cepat pintar ya. Pertanyaan, tanya fikih, tauhid, atau gimana biar enggak kecewa sama diri sendiri untuk mengenang PIT. Tanya bang. Wah. Udah. Udah kamu nanya. Coba kan. Nanya. Apa? Sultoni aja belet ya, belet. Belet. Demam malam aja. Ya, sebang agenda kemaksiatan. Tanya fikih. Tata cara sholat tak apa. Daerah mabang pamana malia bejeng kok tak geluan namanya. Orang kita nggak sujud lo nggak kadek, porat. Sultaniran dibakat imam bang. Jadi walaupun jadi makmum selalu atek kadek. Alhamdulillah. Hanya mau ada pit, mau ada pit boleh.